Itulah kenapa Lailatul Qadar itu begitu misterius. Karena taujihat nabawiyah, arahan Nabi pun bervariasi. Kadang Nabi mengatakan 10 hari terakhir, kadang 7 hari terakhir, kadang malam-malam ganjil, kadang bahkan beliau menyebutkan tanggal 17 Ramadan. Atau yang kita kenal dengan nuzulul Quran itu adalah Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Al-Fatih yang kami cintai, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang terkait dengan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, atau yang biasa disebut masyarakat kita dengan malam Lailatul Qadar. Meskipun Lailatun itu sendiri maknanya adalah malam. Yang pertama kita akan membahas definisi atau apa maksud daripada Lailatul Qadar itu. Laila itu maknanya malam, kemudian Al-Qadar itu ada beberapa makna. Makna yang pertama, Al-Qadar itu adalah mulia. Ketika disebut Lailatul Qadar, berarti maknanya adalah malam kemuliaan. Ini makna yang pertama. Yang kedua, Al-Qadar itu maknanya adalah takdir. Maknanya adalah takdir atau ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk manusia dan alam semesta. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu maknanya adalah sempit. Nah, coba kita kupas satu persatu. Kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan? Yang pertama, karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran pada saat itu. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ini yang pertama. Disebut mulia yang kedua adalah karena Allah ingin memuliakan hamba-hambanya dengan berbagai macam keutamaan. Maka Rasulullah SAW pun menyarankan kita untuk berburu Lailatul Qadar itu, bersungguh-sungguh untuk mencari dan mendapatkannya. Ini yang kedua. Kemudian di antara makna Lailatul Qadar yang tadi kita sampaikan adalah malam takdir. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memperbarui kembali takdir manusia untuk setahun yang akan datang di malam Al-Qadar itu. Maka sebaik-baik doa yang kita panjatkan adalah di malam itu. Kita meminta kepada Allah agar setahun yang akan datang diberikan Allah kebaikan yang lebih daripada tahun yang telah berlalu. Ini yang kedua. Yang ketiga disebut malam yang sempit karena malaikat itu turun berjejalan ke langit bumi. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbih min kulli amrin. Mereka turun berbondong-bondong, saking banyaknya itu kata para ulama, langit bumi itu menjadi sempit. Maka kemudian disebut Lailatul Qadri, malam yang sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan juga yang disampaikan oleh beberapa teman ya, beberapa sahabat. Apakah sekarang ini masih ada Lailatul Qadar? Kalau kita mengacu kepada definisi yang tadi kita sampaikan, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Sedangkan sekarang Al-Quran itu tidak lagi diturunkan. Ini satu pertanyaan. Maka jemaah sekalian, perlu kita fahami bahwa agama itu tidak didasarkan kepada akal semata. Dasar agama itu adalah wahyu, dalil, baik dari Quran maupun sunnah. Akal itu adalah alat untuk memahami keduanya. Jadi jangan salah faham. Jangan sampai kemudian kesimpulan yang tadi disampaikan itu seolah-olah menjadi dasar agama. Kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu kan malam diturunkannya Al-Quran. Sedangkan sekarang ini Quran sudah tidak diturunkan. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ini logika ya, ini logika ansih.
Sedangkan di dalam dalil-dalil syariat yang kita temukan, termasuk ayat tadi ya, surat Al-Qadar, itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadar itu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan pula di dalam ayat itu, kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Perlu difahami bahwa kata tanazzalu itu aslinya adalah tatanazzalu. Dia bentuknya mudhari'. Dibuang tak pertamanya itu karena lisur'ati nuzulil malaika. Karena kecepatan malaikat ketika turun untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia itu, maka tak yang pertama dibuang sehingga menjadi tanazzalu. Maksudnya apa? Kalau kita lihat bentuk kata tanazzalu itu adalah bentuk mudhari, maka berarti kesimpulannya sampai hari ini malaikat itu masih diperintahkan Allah untuk turun ke langit bumi kalau Lailatul Qadar itu tiba. Berarti sampai hari ini Lailatul Qadar itu masih ada. Itu kalau kita mengacu kepada kata tanazzalul malaikatu itu. Ini yang pertama dari dalil Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, dari dalil-dalil al-hadis al-sunnah an-nabawiyah. Dari dalil-dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Umpamanya Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari-carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tentu perintah ini tidak hanya untuk para sahabat. Jadi yang perlu kita pahami, kalau sebuah hadis sudah diucapkan Nabi, maka ucapan Nabi itu berlaku untuk seluruh umatnya. Itu dalam kaidah ilmu hadis, juga dalam kaidah usul fikih. Ketika Nabi sudah mengucapkan kalimat itu, cari-carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka perintah Nabi itu juga perintah untuk semua umatnya sampai kiamat. Jadi tidak hanya untuk para sahabat yang saat itu hidup bersama Nabi. Berarti sampai hari ini Lailatul Qadar itu masih ada. Sehingga kita setiap kali berjumpa dengan Ramadan, kita disuruh untuk mencari malam Al-Qadar itu. Mencari itu maksudnya ya menggunakan malam itu untuk beribadah dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam runtutan historisnya, pemikiran seperti yang tadi kita sampaikan itu ternyata pemikiran kaum Mu'tazilah, ya, yang terkenal memang mendewakan akal, bahkan mengkultuskan akal. Bahkan dalil-dalil syar'i itu, Quran, Sunnah itu akan ditolak kalau bertolak belakang dengan akal mereka. Sehingga pesan kami kepada sahabat-sahabat Ahlussunnah wal Jamaah, ya, saya kira tidak perlu kemudian tertarik dengan pemikiran yang berkembang di kalangan orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tidak kalah penting untuk kita fahami, apa yang kita kerjakan kalau kita merasa atau meyakini bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada satu dalil yang disampaikan oleh para ulama hadis. Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang mesti saya ucapkan kalau saya berjumpa dengan Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengatakan, Quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu zat yang maha mengampuni dosa dan maha mulia. Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Ini saran Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Maka di antara amalan terbaik yang kita kerjakan di malam Al-Qadar itu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, baik dengan kalimat yang diajarkan Rasul kepada Sayyidah Aisyah itu atau dengan kalimat yang lain. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang juga tidak kalah penting dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kasratu qiraatil Quran. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau dikatakan bahwa malam Al-Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan, itu para ulama mengatakan berarti amalnya pun nilainya sekian. Satu amal kita kerjakan di malam itu berarti senilai dengan amal
1000 bulan. Maka membacanya Quran kita di malam itu pun nilainya sama. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah tarawih dan qiyamul lailnya, termasuk salat witirnya. Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita menghidupkan malam itu dengan kajian keilmuan. Umpamanya kita mengisi malam-malam itu dengan membaca kitab, dengan membaca karya para ulama, dengan mengkaji 1-2 hadis yang kita temukan di dalam kitab-kitab sunnah, dan seterusnya. Ini amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan menghidupkan malam itu. Perlu jamaah fahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila kullahu, beliau selalu menghidupkan malamnya itu sepanjang malam. Wa ayqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya. Wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung itu kinayah atau bahasa kiasan, beliau tidak melakukan hubungan suami istri, tidak berjima. Karena saat-saat itu beliau sedang iktikaf di masjid, dan salah satu pantangan orang iktikaf itu adalah menggauli istrinya. Ini amalan-amalan yang biasa dilakukan Rasulullah SAW ketika memasuki malam-malam Al-Qadar. Cuma menariknya, pada poin yang ketiga ini ada pertanyaan juga dari jamaah. Terus kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ini satu pertanyaan yang sering disampaikan di majelis-majelis ilmu yang kita kaji, yang kita miliki. Jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita fahami bahwa malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu sendiri itu oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat dirahasiakan. Begitu sangat dirahasiakan. Dari mana kesimpulan ini bisa kita dapatkan? Dari berbagai macam riwayat yang sangat bervariasi. Saya sampaikan beberapa riwayatnya. Tadi di antara yang saya kutip itu adalah riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu. Saya bacakan kalimat yang lain. An Hisham ibnu Urwah an abihi anna Rasulullah qala. Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari-carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari hadis ini kemudian para ulama itu menyatakan bahwa malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada yang spesifik. Pokoknya 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah di salah satu malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Ini satu. Yang kedua, ada riwayat juga yang menyatakan bahwa taharrau Lailatul Qadri fis sab'il awakhir. Cari-carilah Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau tadi 10 hari terakhir, di sini disebutkan 7 hari terakhir. Ini riwayat yang kedua yang juga saya katakan tadi bervariasi. Kemudian ada juga yang mengatakan kalimat di dalam hadis itu yang berbunyi atau yang memiliki redaksi taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min syahri Ramadan. Cari-carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan 10 hari terakhir, ada yang mengatakan 7 hari terakhir, ada yang menyebutkan malam-malam ganjil. Bahkan ada riwayat yang sahih juga menyebutkan bahwa taharrau lailatal qadri lailatas sab'a asyrata sabahata badrin au ihda wa ishrin au salas wa ishrin. Cari-carilah Lailatul Qadar itu pada malam 17, pada malam 21, atau pada malam 23. Inilah kemudian tadi saya menyampaikan bahwa itulah kenapa Lailatul Qadar itu begitu misterius. Karena taujihat nabawiyah, arahan Nabi pun bervariasi. Kadang Nabi mengatakan 10 hari terakhir, kadang 7 hari terakhir, kadang malam-malam ganjil, kadang bahkan beliau menyebutkan tanggal 17 Ramadan. Atau yang kita kenal dengan nuzulul Quran itu adalah Lailatul Qadar. Maka begini jamaah sekalian. Pokoknya setiap hari di bulan Ramadan itu anggap saja sebagai Lailatul Qadar. Setiap malam di bulan Ramadan itu anggap saja sebagai Lailatul Qadar. Kalau kita tidak bisa
maka paling tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa juga maksimal untuk menggunakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu untuk menjemput Lailatul Qadar, maka pilihlah malam-malam ganjilnya. Pilihlah malam-malam ganjilnya. Dan perlu kita fahami bahwa sebenarnya Rasul merahasiakan Lailatul Qadar ini dan hanya menyampaikan isyarat itu sebenarnya ada tujuannya. Kita korelasikan dengan hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung pungkasannya. Amal itu tergantung khawatim atau ujungnya. Apa hubungannya dengan perintah untuk mencari Lailatul Qadar ini? Jadi begini jemaah. Adanya Lailatul Qadar diletakkan di ujung Ramadan. Dan kemudian kita juga diperintahkan oleh Rasul untuk iktikaf di ujung Ramadan. Di 10 hari terakhir itu tujuannya adalah agar akhir Ramadan kita ini maksimal. Atau kita berupaya untuk memaksimalkan ujung Ramadan itu. Tujuannya agar nilai ibadah kita selama Ramadan itu baik atau bahkan istimewa. Itu karena amal itu dinilai Allah Subhanahu wa taala tergantung akhirnya. Itu maqasidnya. Salah satu tujuannya. Oleh karena itulah kemudian oleh Rasul dirahasiakan. Adapun tanda-tandanya itu para ulama berbeda pendapat. Bagaimana malam itu ketika terjadi, bagaimana tanda-tanda alamnya dan seterusnya. Itu para ulama berbeda pendapat. Saya kira lebih penting kemudian kita berusaha untuk bersungguh-sungguh melakukan amal soleh di malam-malam itu daripada kemudian melihat tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.